Shalom Bapak dan Ibu dan saudara kami semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami beribadah kepada Tuhan. Sekalipun secara virtual, tetapi kami percaya kuasa Tuhan boleh melawan menjamah kami semua. Kami bersyukur bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah dan terus menyertai kehidupan kami. Kasih Allah yang luar biasa melingkupi pribadi kami dan keluarga kami. Bapa kami yang baik dalam sorga, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Papua. Segala pulau-pulau besar dan kecil diberkati oleh Tuhan. Kami katakan shalom atas negeri kami Indonesia. Keselamatan dari sorga turun atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pandemi di negara kami Indonesia. Kami percaya lawatan Allah terjadi. Kuasa Tuhan melawan negeri kami. Segala COVID-19, virus corona kami tolak, kami katakan dalam nama Yesus. Diam dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami negara Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam nama Yesus pengurapan Tuhan atas pemimpin kami ini. Hikmat daripada Allah sehingga beliau boleh membimbing negeri ini dengan sungguh-sungguh takut akan Allah. Dan semua kebijakannya sungguh-sungguh kebijakan yang memuliakan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh pemimpin di negeri ini. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah diberkati oleh Allah dengan takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan sehingga seluruhnya mereka boleh bertugas berkarya melayani rakyat Tuhan dengan sepenuh hati dan Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk TNI dan Polri diurapi Tuhan, para pemimpin-pemimpin negeri ini baik legislatif, eksekutif dan yudikatif diurapi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa kepada Tuhan saat ini untuk pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Mulai dari gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin rayon kami, karayon kami, Bapak Pendeta Kiki Haryadi dan wakil-wakil beliau. Kami berdoa untuk gembala cabang kami GBI Radio Inten. Mulai dari Bapak Pendeta Moses Kristianto dan Ibu Gembala kami dan kedua anak beliau. Kami berdoa untuk pemimpin, untuk wakil gembala kami Bapak Pendeta Sudande, Ibu Tanti dan kedua anak hamba-Mu. Tuhan urapi para gembala kami ini Tuhan Yesus. Pengurapan hikmat kuasa Tuhan menyertai visi daripada Allah. Terus Tuhan mengalir kepada hamba-Mu ini. Sehingga beliau para pemimpin rohani kami boleh Tuhan mengimpartasikan kepada setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Kami berdoa kepada Tuhan untuk para jemaat Tuhan. GBI Radio Inten 2 diberkati Tuhan. Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Kalau ada yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Dan sukacita melimpah atas hidup kami dan ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau juga hari ini kami memberikan persembahan bagi Tuhan. Apapun persembahan kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi, memberkatinya. Dan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terpuji Tuhan. Kami percaya hari ini hari keberkatan bagi kami. Mujizat dan kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Kami memuji Tuhan. Kami memberikan firman Tuhan. Kami percaya kasih Allah melingkupi pribadi keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terpuji Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat beribadah Bapak Ibu saudaraku semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti
bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini berada, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Biar hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan atas kota dan bangsa ini, jangan pernah berhenti mengucap syukur, jangan pernah berhenti berkata Tuhan Yesus itu sungguh baik dan teramat baik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari yang ada di rumah-rumah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih buat hari ini Bapa, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan izinkan hati kami tetap limpah dengan syukur kepadamu. Nyanyian, pujian, perkataan Tuhan Yesus Engkau sungguh baik terus kami perkatakan sepanjang hidup kami Tuhan. Ibadah hari ini kami rindukan lawatan Tuhan. Ibadah hari ini kami rindukan hadirat Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, berkati yang berkekurangan seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kau memulihkan, Kau menyembuhkan kami Tuhan. Kau ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap berdoa memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan. Angkat tanganmu, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhan kami dahsyat, Kau turun tangan Tuhan, memberkati setiap kami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari mengucap syukur, mari angkat pujian bagi Tuhan kita. Mari sembah Dia, Dia layak dipuji, Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu ya Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Yesus. Mari jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi saat ini bersama dengan keluarga, angkat ucapan syukur sembah bagi Tuhan kita saudara. Oh ya Allah, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Rindukan hadirat Tuhan saat ini saudara, rindukan lawatan Tuhan. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, kami puji Engkau Tuhan kami yang tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, tulus dan sampai selama-lamanya. Ajaib dahsyat, oh rabatakara laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Mari pribadi lepas pribadi saat ini angkat tangan sama-sama saudaraku, angkat wajahmu. Ku puji Kau Tuhan yang tak
nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus ada kemenangan, saudaraku. Katakan sama-sama. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Dalam nama Yesus terima kekuatan saat ini. Ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ada jawaban, saudaraku. Ku dapat jawabanku. Angkat tanganmu, katakan, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat hari ini. Amin Tuhan, anugerah-Mu. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita berdoa dalam bahasa roh sama-sama dari rumah-rumah. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, saudara, ketahuilah di dalam nama Yesus ada kemenangan bagi kita. Di dalam nama Yesus ada jawaban. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Mari berdoa, mari berdoa. Engkau yang sakit, engkau yang bergumul, berseru kepada Tuhan, saudara. Yesus pulihkan kami, Yesus sembuhkan kami, berkati umat-Mu ya Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan kami yang tidak terbatas. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti saudara, amin, anugerah-Mu terjadi. Sekali lagi kita puji Dia. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu terjadi bagiku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Anugerah-Mu terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan kami terima, pemulihan kami terima, berkat-Mu kami terima Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam ibadah kami hari ini Bapa. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih buat pemulihan, buat kesembuhan, buat berkat-Mu dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita undang Tuhan Yesus hadir di dalam keadaanmu saat ini, dimanapun Anda berada dan di dalam hatimu. Kita mau Tuhan datang dan bertahta atas kehidupan kami. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala,
semesta. Dia pemilik kehidupan setiap kita, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama sorangan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami mau nyatakan Kaulah pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama kita lompat buat Tuhan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama kita besar yang terbaik bagi Tuhan. Ini iman kami ya Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu. Kami mau terima segala yang Tuhan beri bagi kami ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat sukacita, buat damai sejahtera mengalir di rumah-rumah saat kami menyembah. Kami rasakan ya Tuhan, itu kekuatan kami, itu yang menyembuhkan kami. Biar hari-hari ini terus kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kembali kepada kasih mula-mula ya Tuhan, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
segala-galanya dalam hidup kami. Meninggikan, memuliakan-Mu, itu yang terutama dalam hidup kami hari-hari ini ya Tuhan. Ini pujian kami yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Selama kami hidup ya Tuhan di muka bumi ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Yang terutama dalam hidup kami Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami dari rumah-rumah saat ini, haleluya, 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 saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai. Sekali lagi katakan haleluya, 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 saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita semua. Tuhan menyertai kita sampai di awal bulan September 2021. Sungguh luar biasa apa yang sudah Tuhan perbuat atas kehidupan kita. Mari saya ajak setiap kita berdoa untuk mengawali firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, ucapan syukur kami naikkan kepadamu, tak henti-hentinya mulut kami mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, berkat-Mu, pemeliharaanmu sungguh sangat sempurna atas kehidupan kami. Dan hari ini kami buka hati kami persilakan Engkau berbicara secara pribadi bagi kami. Meteraikan firman yang kami dengar, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita terus melewati dan menghadapi setiap pergumulan, setiap persoalan, ada air mata,
ada kesulitan, ada tantangan, itulah hidup. Selama kehidupan itu masih ada, kita terus berjuang untuk menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini. Entah itu baik, entah itu tidak baik adanya. Kita terus akan melewati setiap musim-musim kehidupan yang selalu bergulir di dalam hidup ini. Seringkali hal ini membuat kita letih, membuat kita capek, membuat kita tidak berdaya, membuat kita kehilangan gairah dan kehilangan semangat, dan tidak sedikit juga yang menyerah dengan keadaan, menyerah dengan hidup itu sendiri. Dan di dalam pertandingan kehidupan, seperti Paulus katakan, kita berada di dalam sebuah arena perlombaan iman, pertandingan yang wajib bagi kita semua. Artinya saudara dan saya sedang berada di dalam sebuah arena pertandingan kehidupan yang diwajibkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Selama garis akhir belum kita capai, pantang bagi kita untuk menyerah. Selama garis akhir belum tiba, kita akan terus berlari, kita terus berjuang, kita terus berlomba di dalam perlombaan iman yang wajib itu. Nah, seringkali di dalam perlombaan iman ini membuat kita letih, membuat kita kecapean, membuat kita tidak bergairah lagi. Karena rasanya begitu jauh garis akhir. Karena rasanya bukan semakin mudah, karena rasanya bukan semakin enak menjalani pertandingan iman ini. Makanya tidak heran hari-hari ini kita banyak menyaksikan, melihat, dan mendengar orang-orang percaya, umat-umat pilihan Allah bahkan yang akhirnya berada dalam satu titik tidak lagi berdaya di dalam kehidupan. Tidak ada semangat menjalani hidup, tidak lagi ada gairah di dalam perjalanan dan perlombaan kehidupan itu. Makanya perlu bagi setiap kita untuk sejenak berhenti, lalu kemudian kita berada di dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan memulihkan setiap letih kita, Tuhan memulihkan semua rasa lelah kita, dan Tuhan akan memberikan daya juang, semangat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul jeda. Jeda artinya gini, berhenti sejenak, bukan berhenti selamanya. Tetapi hanya sesaat, hanya sejenak saja kita berhenti untuk kemudian melanjutkan kembali setelahnya. Tadi saya katakan kita sedang ada di dalam perjalanan dan perlombaan kehidupan. Kita memang tidak boleh menyerah. Tetapi ketika kita merasa lelah, kita merasa tidak berdaya, ada baiknya saudara ambil waktu untuk jeda sesaat. Berhenti sejenak dari semua rutinitas, dari segala sesuatu yang kita hadapi hari demi hari, secara terus-menerus, coba ambil waktu untuk kita jeda. Berhenti sejenak. Kita atur nafas kita kembali. Kita atur strategi kita kembali. Supaya kita tidak berada di dalam keadaan yang membuat kita tidak lagi bersemangat dalam perjalanan dan perlombaan kehidupan ini. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, kata Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ini sesuatu yang menarik karena Tuhan sendiri berkata kepada kita, diamlah dan ketahuilah. Dalam perjalanan dan perlombaan kehidupan di mana kita melewati sebuah siklus yang rutin, sebuah perjalanan yang terus-menerus tanpa henti kita lewati, ada tantangan, ada kesulitan dan lain sebagainya yang membuat kita kemudian terpuruk, kelelahan, keletihan dan kita tidak berdaya. Ambil waktu untuk kita diam sambil kemudian merenungkan bahwa Allah itu Allah yang sungguh baik, bahwa Dia adalah Tuhan
yang sangat baik, maka Dia akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kita memulai segala sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, yang menarik kata diamlah dan ketahuilah ini, di dalam Alkitab terjemahan The Message dikatakan step out the traffic. Step out the traffic artinya apa? Keluarlah dari rutinitasmu. Keluarlah dari rutinitasmu, diam, tenang, ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan kekuatan kita, supaya Tuhan pulihkan gairah kita, supaya Tuhan pulihkan semangat kita yang mulai memudar itu. Karena itu Tuhan sendiri yang berkata di dalam ayat ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Seringkali kita lupa bahwa kita punya Tuhan karena kita terus melewati sebuah siklus demi siklus, sebuah rutinitas demi rutinitas, sebuah perjalanan kehidupan yang terus-menerus bergulir dari waktu ke waktu seperti itu adanya, sehingga membuat kita capek dan akhirnya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang mampu dan sanggup untuk memulihkan stamina rohani kita. Karena itu hari ini, ambil waktu untuk kita jeda. Berhenti sejenak dari semua rutinitas. Berhenti sejenak dari semua siklus yang kita lewati atau kita jalani dari waktu ke waktu secara pasti. Ambil waktu untuk kita diam di dalam Tuhan. Ambil waktu untuk kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Sehingga disitulah kita bisa mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan oleh bangsa-bangsa, Allah yang ditinggikan oleh semua makhluk di bumi ini, dan Dia akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang baru. Ada pembaharuan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang jeda atau berhenti sejenak, kita bisa melihat beberapa hal di dalam Alkitab. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam, setelah itu firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 31, Tuhan melihat semua apa yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan kalau kita lanjutkan di pasal 2 dari kitab Kejadian, maka pada hari ke-7 Allah berhenti dari semua pekerjaannya itu. Pertanyaannya begini, kenapa Allah berhenti dari semua pekerjaannya di hari ke-7? Apakah Allah capek? Apakah Allah habis ide? Apakah Allah tidak tahu harus berbuat apa lagi? Tidak. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang hebat, yang kuat. Dia Allah yang tidak pernah kekurangan cara, ide, dan gagasan. Allah berhenti pada hari ke-7 untuk mengapresiasi karyanya yang telah Dia ciptakan. Makanya Dia ambil waktu di hari ke-7 setelah segala sesuatu sudah diciptakan, segala sesuatu sudah ada, maka di hari ke-7 Dia berhenti dari semua pekerjaannya untuk melihat kembali semua yang sudah tercipta itu dan mengapresiasi karyanya itu. Makanya sebelum Dia berhenti di pasal 1 ayat 31 dikatakan Tuhan melihat semua apa yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Allah puas dengan apa yang diciptakan. Allah puas dengan karyanya, karya penciptaan itu. Sehingga Dia berhenti pada hari ke-7. Allah saja dalam pekerjaannya ada waktu untuk Dia berhenti sejenak. Ada jeda untuk Dia bisa melihat kembali semua apa yang sudah diciptakan dan mengapresiasi karya ciptaannya itu. Tapi seringkali kita terus terjebak dalam sebuah rutinitas. Dari waktu ke waktu, tidak ada waktu jeda untuk kita diam dan tenang di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita akhirnya kelelahan. Kita capek pikiran, capek hati, capek emosi, jiwa kita lelah, roh kita juga lelah, sehingga kita hidup tapi tidak pernah ada semangat lagi. Kita hidup tapi tidak ada gairah. Tapi hari ini kita mau belajar, ambil waktu untuk jeda. Karena Tuhan berhenti pada hari ke-7. Dia ambil waktu jeda
untuk mengapresiasi karya ciptaannya yang telah dia jadikan itu. Kalau bicara tentang jeda, kita bisa melihat peristiwa dalam Alkitab yang disebut dengan Sabat. Allah menetapkan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-5 ayat 16, di situ jelas dikatakan bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, maka tidak boleh melakukan segala sesuatu, tidak boleh mengerjakan ini dan itu. Dan bahkan kalau kita perhatikan, hukum keempat dari 10 hukum Allah dikatakan apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, agama Yudaisme, orang-orang Yahudi sampai hari ini masih berpegang teguh kepada aturan ini, Bapak Ibu. Yaitu memegang teguh hari Sabat. Hari Sabat mereka itu dihitung dari sebelum matahari terbenam hari Jumat sampai Sabtu malam. Itu Sabat bagi Yudaisme atau orang-orang penganut agama Yahudi. Mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Mereka jeda. Mereka beristirahat sejenak. Bahkan kalau saudara pernah ke Israel dan saudara nginap di hotel di sana, di Yerusalem atau di Tiberias dan bertepatan dengan hari Sabat, kalau saudara salah masuk lift dan itu ternyata lift khusus untuk orang Yudaisme, lift Sabat istilahnya, maka kalau saudara berada di lantai 20 misalnya, atau lantai terlalu tinggi mungkin, lantai 7, maka saudara akan, tiap lantai akan berhenti dengan sendirinya. Karena orang Yahudi tidak boleh pencet tombol lift itu. Jadi liftnya setiap lantai berhenti sampai di lantai paling dasar. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat menaruh perhatian pada satu hal yang namanya jeda atau istirahat ini. Sehingga Tuhan berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Supaya apa? Supaya kita berhenti sejenak dari semua kegiatan kita, kita ambil waktu kita bersama dengan keluarga kita untuk datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kita. Makanya saya ingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu dimanapun Anda berada hari ini, sekalipun kita masih beribadah secara online, jangan lupakan hari Minggu, kita jeda sejenak dari semua kegiatan kita, dari semua rutinitas kita, ambil waktu bersama dengan keluarga untuk kita mengikuti ibadah secara online bersama-sama dengan keluarga. Maka saya percaya ada kekuatan baru yang Tuhan akan limpahkan, ada berkat yang akan Tuhan sediakan dan curahkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya kalau berbicara tentang jeda, kita juga melihat satu hal yang dicatat di dalam Alkitab, khususnya kitab Mazmur dan di dalam sebagian kitab Habakuk, kita bisa menemukan kata ini, selah. Selah ini adalah tanda dalam bermain musik, seringkali diterjemahkan berhenti sejenak atau ada jeda sejenak sebelum melanjutkan ke bait berikutnya. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur maksud saya dan Habakuk, saya lupa pasalnya itu, ada kita temukan kata-kata ini, selah. Nah, sebetulnya selah itu juga diterjemahkan pause and calmly think of that. Jadi selah itu bisa diterjemahkan kita sejenak pause atau berhenti, lalu kita tenang, kita mendengarkan kembali, memikirkan kembali. Atau juga bisa dikatakan kita berhenti dan mendengarkan. Itu kata selah. Nah, seringkali kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita sulit untuk bisa mengerti tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan itu tidak lagi berbicara kepada kita. Tuhan rindu berbicara. Tetapi kita tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi Tuhan untuk Dia berbicara kepada kita. Makanya ambil waktu jeda selah itu supaya kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan dan tuntun di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi kita bisa melihat tanda atau kalimat selah ini yang berbicara kita berhenti sejenak, kita tenang sambil mendengarkan. Nah, kalau bicara tentang jeda, kita bisa lihat juga contoh ini di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu.
Ketika kita berpergian dalam jarak yang jauh, akhir tahun yang lalu, 2020, saya bersama dengan keluarga, kami pulang kampung ke Malang dan mengendarai kendaraan atau bawa kendaraan pribadi ke sana dan menempuh perjalanan yang cukup panjang dari tol ke tol karena sudah sambung terus sampai ke Malang dari Jakarta. Kami pilih untuk istirahat sejenak di semalam di Semarang lalu melanjutkan perjalanan dan itu pun kami tidak dari Semarang langsung tancap gas sampai di Malang. Di beberapa rest area kami berhenti sejenak. Untuk apa? Melepaskan ketegangan otot-otot kaki, leher, tangan, dan melepaskan kelelahan fisik, emosi. Karena di jalan itu kan menguras fisik dan juga emosi. Kalau kita ketemu dengan pengendara yang ugal-ugalan, yang tidak taat peraturan, dan lain sebagainya. Dan juga kita akan ada di dalam titik jenuh. Karena sejauh mata memandang hanya jalanan yang lurus, membosankan pemandangannya di tol yang sangat panjang itu. Ataupun kita perlu ke restroom, ke toilet di dalam perjalanan jarak jauh itu. Makanya pengelola jalan tol itu menyediakan rest area di beberapa titik supaya pengendara itu bisa beristirahat sejenak sambil melepaskan kelelahan fisiknya, kejenuhannya, dan istirahat sejenak. Pemerintah juga tahu penting bagi manusia untuk berhenti sejenak. Makanya kita pun di dalam kehidupan kita secara rohani perlu jeda sejenak. Kita berhenti dari semua kegiatan rutinitas kita. Nah, lalu kita bisa belajar dari ini, dari kata istirahat kalau bicara tentang jeda. Di kantor ada jam istirahatnya. Lalu kemudian di sekolah ada jam istirahatnya. Bahkan di dalam pertandingan olahraga pun ada waktu untuk istirahat. Baik itu pertandingan sepak bola, itu ada waktu untuk mereka, ya istilah di dalam persepak bolaan itu, istilah kerennya turun minum. Waktunya mereka beristirahat dari babak pertama menuju ke babak kedua itu. Tujuannya apa istirahat? Untuk memulihkan stamina mereka, untuk memulihkan energi mereka. Lalu kita juga butuh tidur di malam hari supaya kita beristirahat dari semua kelelahan kita sepanjang hari. Dan dari hal-hal yang tadi kita bahas Bapak Ibu, kita bisa mengerti dan memahami pentingnya jeda atau berhenti sejenak di dalam kehidupan kita secara rohani. Karena waktu kita ambil jeda, ada 4 berkat yang akan kita alami. Yang pertama begini, jeda akan membuat kita mengalami sebuah peralihan kekuatan. Ini yang penting. Waktu kita ambil waktu berhenti sejenak atau jeda, kita sedang berada dalam sebuah peralihan kekuatan. Mungkin selama ini kita capek, selama ini kita lelah, selama ini kita tidak berdaya karena kita terus bergulir di dalam sebuah rutinitas dari waktu ke waktu yang kita lewati hari demi hari secara pasti dan membosankan kadang-kadang, menguras energi, menguras stamina kita, menguras fisik kita, mental kita, emosi kita, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, sampai dalam titik tertentu, baterai kita habis. Kekuatan kita habis. Waktu kita ambil jeda di dalam hadirat Tuhan, kita berhenti sejenak dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami sebuah peralihan kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bukan lagi kekuatan kita yang kita pakai untuk menjalani sebuah perjalanan dan perlombaan kehidupan, tetapi ada kekuatan Tuhan yang mengalir di waktu jeda itu, yang akan membuat kita mampu untuk melewati perjalanan dan perlombaan kehidupan itu. Jadi ketika saudara ambil waktu jeda, maka ada peralihan kekuatan dari kekuatan manusia beralih kepada kekuatan Allah yang tidak terbatas. Allah akan memberikan kekuatannya untuk memampukan kita di dalam perjalanan dan perlombaan kehidupan itu. Lalu yang kedua, ketika kita ambil waktu jeda, kita akan mengalami yang namanya pemulihan stamina. Ada stamina rohani yang Tuhan akan pulihkan, sehingga kita akan
bergairah, kita akan memiliki sebuah daya juang yang tinggi, kita akan memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Saya banyak menemukan orang-orang yang untuk ngomong aja malas, untuk baca Alkitab apalagi, nggak ada gairah. Untuk doa, ya mungkin sudah lama tidak lagi ambil waktu untuk berdoa. Ini artinya sedang berada di dalam kelelahan secara jasmani dan rohani, capek, letih, lesu. Dan ketika saudara ambil waktu jeda, berhenti sejenak dalam hadirat Tuhan, kita diam dalam hadirat Tuhan, maka ada pemulihan stamina yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan akan memperbaharui hati kita, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita, Tuhan akan memperbaharui semangat kita, stamina rohani kita, sehingga kita siap untuk berjuang dalam perjuangan berikutnya. Kita siap untuk bertanding dalam pertandingan berikutnya. Dan yang ketiga, ketika kita ambil waktu jeda, kita diam, berhenti sejenak dalam hadirat Tuhan, kita akan mampu untuk mengalami ini, pengaturan strategi. Kita bisa mengatur kembali strategi baru kita. Contohnya begini Bapak Ibu, dalam pertandingan sepak bola di babak pertama mungkin klub atau grup ini kalah strategi dengan lawannya. Biasanya pelatih dan asisten pelatih serta semua manajemen itu kan memperhatikan kualitas permainan dari lawan, lalu kemudian sudah memetakan sedemikian rupa, dan biasanya waktu jeda menuju sebelum beralih ke babak kedua, mereka akan di briefing dulu. Dan biasanya pola permainannya berubah di babak kedua. Karena sudah mulai bisa membaca pola permainan dari lawan itu. Ada strategi baru yang dipakai untuk babak yang baru itu. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita ambil waktu jeda, kita diam, tenang di dalam hadirat Tuhan, maka kita bisa melakukan pengaturan strategi-strategi baru. Apa yang harus kita lakukan? Sambil mengingat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang sudah kita lewati di masa lampau, lalu kita mulai mengatur strategi baru. Kita mulai mengatur teknik-teknik baru untuk kita melewati dan menghadapi kemudian hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi yang keempat, yang terakhir, ketika kita ambil waktu jeda, diam di dalam hadirat Tuhan, tenang di dalam hadirat Tuhan, sebetulnya kita sedang melakukan sebuah persiapan untuk berikutnya. Sebuah persiapan yang matang untuk perjalanan kehidupan berikutnya. Persiapan yang matang untuk perlombaan berikutnya. Jadi ada 4P yang hari ini kita pelajari. Kalau kita ambil waktu jeda, P yang pertama ada peralihan kekuatan. Dari kekuatan kita, lalu kemudian beralih kepada kekuatan Allah. Karena Tuhan memberikan kekuatan untuk memampukan kita berjuang dan bertanding dalam perjuangan dan pertandingan iman, serta perjalanan kehidupan yang terus kita lalui. Dan P yang kedua, ada pemulihan stamina yang Tuhan kerjakan, sehingga kita disegarkan kembali, kita dibangkitkan kembali semangatnya, kita menjadi orang yang bergairah, kita menjadi orang yang memiliki stamina rohani yang kuat dalam menghadapi semua musim kehidupan. Dan P yang ketiga adalah pengaturan strategi baru. Dalam waktu jeda kita bisa mengatur kembali strategi baru. Apa yang harus kita lakukan? Kita menata ulang hidup kita mereset hidup kita, dan ada hal-hal yang mungkin kita salah di waktu lampau, maka kita perbaiki itu. Dan P yang keempat, persiapan untuk sesuatu yang baru di waktu berikutnya. Saya percaya kalau kita ambil jeda, maka kita akan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Walaupun kehidupan bukan semakin baik, tapi kita percaya kalau ada jeda kita ambil, ada waktu kita berhenti sejenak, kita diam dan tenang di dalam hadirat Tuhan, kita mampu untuk melewati semua musim-musim kehidupan, kita mampu melewati semua perjalanan kehidupan dan pertandingan kehidupan yang masih panjang mungkin di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan ayat ini, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu,
Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Waktu saudara jeda, berhenti sejenak, diam dan tenang di dalam hadirat Tuhan, kita sebetulnya sedang menanti-nantikan Dia. Dan orang yang menanti-nantikan Dia, dikatakan Tuhan juga tidak sabar untuk segera menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Saya berdoa supaya renungan firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguatkan kita semuanya hari ini. Ambil waktu untuk jeda, berhenti sejenak, diam dan tenang sambil menantikan pertolongan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu untuk meresponi firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan ingatkan kami melalui firman-Mu, dalam perjalanan kehidupan dan juga dalam pertandingan kehidupan yang wajib bagi kami, seringkali membuat kami berada dalam situasi tidak berdaya, membuat kami berada dalam situasi kelelahan, letih, kami capek, tidak ada gairah, bahkan tidak ada daya juang lagi untuk menjalani perjalanan kehidupan dan pertandingan kehidupan ini. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami ambil waktu jeda, berhenti sejenak, diam dan tenang sambil menantikan pertolongan dari Tuhan. Maka kami percaya, kalau kami lakukan itu ada peralihan kekuatan, sebab Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, dan kekuatan dari Tuhan itulah yang akan kami pakai dalam perjalanan kehidupan berikutnya, dalam pertandingan kehidupan berikutnya. Kalau kami ambil waktu jeda, kami percaya ada pemulihan stamina yang Tuhan akan kerjakan, sehingga kami bergairah kembali, kami bersemangat kembali. Kalau kami melakukan jeda, kami percaya kami bisa melakukan pengaturan strategi baru untuk melanjutkan perjalanan kehidupan berikutnya. Ada teknik-teknik baru, ada segala sesuatu yang kami susun, sehingga kami akan mampu untuk menghadapi semua hal yang masih menjadi misteri di depan kami. Dan kalau kami melakukan jeda, kami percaya kami akan melakukan sebuah persiapan yang matang, dan itu menjadi bekal untuk perjalanan kehidupan berikutnya bersama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati firman yang kami dengar, meteraikan di dalam loh hati kami yang terdalam. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita menerima perjamuan kudus ini, menjadi peringatan bagi kita akan kematian, pengorbanan Yesus di atas Kalvari. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita datang pada Tuhan, akui semua dosa, akui semua pelanggaran di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, basuh kami dengan darah Yesus, supaya kami layak untuk terima perjamuan kudus hari ini. Dan juga kuduskan roti dan anggur, potongan biskuit, teh, sirup, atau apapun yang kami persiapkan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan Tuhan, kuduskan kami, kuduskan umat-Mu yang ada di rumah atau dimanapun juga Tuhan. Kami siap untuk terima perjamuan kudus. Haleluya, amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
Kita angkat tangan kita dimanapun kita berada, sambil mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau baik, Engkau teramat baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa kami ucapkan selain ucapan syukur. Terima kasih yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa setiap umat-Mu yang saat ini sakit, setiap umat-Mu yang dalam persoalan, dalam masalah, dalam beban berat. Tolong mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, berkati mereka ya Tuhan. Semua pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas umat-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga sebelum kita akhiri ibadah kita. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sekarang saatnya mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Terimalah saat ini berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menolong, menyertai, dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Datanglah dan bertata, kuat dan